Ya nggak apa-apa, emang sengaja Kak Agung mau ngagetin kalian ya. Biar kalian kaget, biar seger ya, biar matanya melek. Weng, 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 weng. Masya Allah, adik-adik yang saleh dan saleh, jumpa lagi bersama Kak Agung Tio di pelajaran adab-adab. Nah, kali ini kita masih sama ya di acara Rumah Krucil, yaitu diantaranya tema kita akan membahas tentang adab-adab. Adab apa hari ini Kak Agung? Insya Allah kita akan membahas tentang adab di kamar mandi. Ngapain aja sih di kamar mandi itu? Apa aja sih yang harus kita lakukan di kamar mandi? Apakah di kamar mandi kita bisa mendapatkan pahala? Nah, yuk kita belajar bersama-sama hari ini. Ya adik-adik ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga Allah mudahkan belajar kita hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di rumah krucil. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, kita memuji nama Allah, kemudian kita bersolawat. Nah yuk kita sekarang bersama-sama simak materi apa yang akan Kak Agung bahas hari ini. Ya, jadi kalau yang sudah bisa nulis, adik-adik boleh tulis. Persiapkan pensil dan buku tulisnya. Kalau yang belum siap, silakan siapin dulu. Ayo ambil ya. Kalau yang sudah siap atau yang belum bisa menulis, boleh dengarkan baik-baik. Pasang kupingnya, gitu ya. Kagung, kupingku udah nempel Kagung. Oh iya ya, kupingnya udah pada nempel ya. Ada yang udah masih dilepas nggak? Nggak ada Kagung, ini dari sananya nggak bisa dilepas. Kirain ada kuping yang bisa dilepas ya. Kayak Kinder Joy. Ya, Kagung juga nggak pernah beli Kinder Joy sih. Cuma ya anggap aja itu mainannya kayak boneka gitu ya. Nah, mungkin adik-adik tahu Kinder Joy. Ya, mainan yang mahal yang ada di Indomaret. Oke, Masya Allah adik-adik. Yuk, kita akan belajar tentang adab di kamar mandi. Tulis adik-adik. Adab di kamar mandi. Hah? Adab apa Kagung? Adab di kamar mandi. Adab di taman bermain. Loh. Ini nggak dengar atau gimana? Adik-adik dengar semua suara Kak Agung? Denger. Ya, oke, tulis. Judulnya adalah Adab di kamar mandi. Ah, adab di kamar tidur. Loh. Kok di kamar tidur? Kita mau mandi atau mau tidur? Nah, adab. Oh iya. Adab Di kamar. di kamar. Mandi. Main. Kok di kamar mau main? Di kamar mandi. Oh, di kamar mandi. Nah, begitu dong ya. Sudah ditulis adik-adik? Belum. Dari tadi ngapain? Ya, aduh. Oke, sudah ya? Oke, gimana sih caranya biar kita masuk kamar mandi itu dapat pahala? Bayangin adik-adik. Umat-umat terdahulu ya, diantaranya orang-orang terdahulu itu orang-orang pada mengiri adik-adik. Karena apa kok bisa pada ngiri? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang memiliki umur paling pendek. Di zaman dulu, umur contoh ya, satu aja nih contoh nih. Umur Nabi Nuh, umurnya 950 tahun. Hah? Kayak apa tuanya Kagung? Wah, nggak tahu Kagung ya. Bayangin, kakek nenek kita paling tua umurnya berapa? 60, 70, 80. Yang 100 tahun jarang ada. Nabi Nuh umurnya 900 tahun. Hah? Loh, kenapa? Kok Bapak Kagung kaget aja? Oh iya, kaget ya.
Umur Nabi Nuh 950 tahun. Bayangin ya, itu panjang banget berarti. Umurnya lama banget. Tapi tahu nggak adik-adik, orang-orang di zaman dulu tuh ngiri sama umurnya umat Nabi Muhammad. Bukan cuma umurnya, lihat. Mereka mengatakan kaumnya Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, umurnya kecil-kecil, ya. Di antaranya umurnya kaum Nabi Muhammad berapa? Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, atau ada yang mungkin 100 tahun lebih. Tapi belum pernah Kak Agung dengar ada yang sampai 150 adik-adik. Nah, tapi yang membuat mereka iri adalah apa? Yang membuat mereka iri adalah setiap yang dilakukan adalah kebaikan dan itu mendapatkan pahala. Nah, adik-adik, bayangin ini yang membuat kaum-kaum terdahulu iri dengan kaumnya Nabi Muhammad. Karena setiap perlakuannya, setiap apa yang ia perbuat itu adalah baik dan Allah akan menjadikan pahala. Contoh, kemarin kita sudah belajar makan. Makan bukan cuma biar kenyang, bukan biar sehat, tetapi juga biar dapat pahala. Kemarin kita sudah belajar tentang tidur, ngeces, ngorok. Ya Allah adik-adik, tidur aja bisa dapat pahala. Nah sekarang Kak Agung mau ngajarin kalian tentang gimana caranya biar di kamar mandi kita dapat pahala. Paham adik-adik? Oke, ya Kak Agung kasih tahu ya. Jadi yang pertama nih, tulis. Yang pertama, kalau kita mau masuk kamar mandi biar dapat pahala, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, membaca doa. Nah ya, doanya bagaimana? Doa masuk kamar mandi. Doa masuk kamar mandi bagaimana? Gini caranya adik-adik ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Sekali. Kagum. Iya, kenapa adik-adik? Tadi udah sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Iya, emang kenapa? Sudah hafal? Belum. Ya udah, sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Sekali lagi. Loh. Kok kamu yang ngomong? Iya, aku mau biar hafal. Oke, sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Kagum, lihat deh, lihat. Apa lihat-lihat? Itu anak-anak kita. Oh, anak-anak kita? Kak Agung punya anak-anak banyak banget. Itu tuh yang lagi nontonin Kak Agung. Oh, kenapa? Tadi masa ada yang diem, gak ikut baca. Oh, mungkin belum hafal kali. Yaudah yuk, kita baca bareng-bareng ya adik-adik ya. Ayo, Kak Agung mau ngajakin teman-teman nih. Aisyah Khalila, Feli Sakinan, Azalika, Aisyah Rumi, Ailova, Nino, Alula, Ashirah, mana lagi Hadia, ya. Tuh, Ashirah, Kak Agung sebutin semuanya tuh. Ayo kita baca bareng-bareng doa masuk kamar mandi. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Suaranya gedein dikit adik-adik. 1, 2, 3. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Kecilin adik-adik. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Dalam hati adik-adik. Kagum, gak kedengeran suaranya.
Kan dalam hati ya. Jadi nggak kedengeran ya. Di dalam hati bacanya ya. Masya Allah. Oke, sudah hafal belum doanya adik-adik? Nah, kalau sudah hafal tahu nggak sih? Kalian tahu nggak? Setan itu yang bunyinya atau yang bunyinya ya, itu mereka sukanya nginepnya di tempat-tempat yang kotor atau di tempat-tempat yang sepi. Contohnya, kamar mandi. Ini sebelah Kak Agung ini, tembok ini ada kamar mandi. Jadi Kak Agung nunjuknya ke sini ya. Nah, di kamar mandi itu adalah sarangnya kotoran dan juga sarangnya setan adik-adik. Tahu nggak? Ketika kalian pipis, ketika kalian pup, ketika kalian mandi, tuing, 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 ya. Lalu kalian masuk kamar mandi nggak berdoa, itu ada setan yang lagi ngeliatin kalian. Ih, apa itu? Ding, 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 ding. Wah, adik-adik mau nggak ya kira-kira kalau lagi pipis, misalnya yang laki-laki pipis, habis itu, ntar ada yang ngeliatin. Ih, ini anak kecil pipis. Iya, apa itu? Ya, wah kita diintipin adik-adik. Atau mungkin yang perempuan, ya, ada yang ke kamar mandi, udah kebelet, jadinya lupa doa, pipis. Ntar yang setan laki-laki ngeliat, ho 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 ho, anak kecil nggak pakai baju, hihi, gitu ya. Nah, kira-kira kita mau nggak sih diintipin atau digangguin setan adik-adik? Enggak ya, nggak mau ya. Nah, maka dari itu, biar kita tidak diganggu setan, biar kita nggak diintipin setan, ya, ketika kita di kamar mandi, maka kita harus berdoa. Doanya bagaimana adik-adik? Doanya yang tadi yang udah kita ulangi sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi ya. Kira-kira berapa kali tadi ya? 10 kali lebih kali ya. Ya, doanya yang begini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'ith. Nah, jadi kata Rasulullah, barang siapa sesungguhnya ada sitar, ada pembatas pandangan. Setan-setan gak bisa ngeliatin kalian lepas baju. Setan-setan gak bisa ngeliatin kalian lepas celana. Ketika kalian masuk kamar mandi, jika kalian mengucapkan doa yang tadi. Ya, jadi biar gak diganggu setan, maka ucapkanlah doa. Apa sih arti yang doa yang tadi itu? Doanya begini adik-adik, artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam kamar mandi itu ada setan laki-laki dan juga ada setan perempuan ya. Nah, itu sebelum masuk kamar mandi ya. Jadi kita bacanya di luar kamar mandi. Nah, selanjutnya apalagi Kak Agung biar bisa masuk kamar mandi dapat pahala? Oke, yang kedua. Gimana caranya? Yang kedua adalah apabila mau masuk ke kamar mandi, maka kita menggunakan kaki kiri ya. Karena kan kamar mandi tempat yang kotor, maka dahulukanlah kaki kiri, bukan kaki kanan. Kaki kanan ini untuk mendahulukan di tempat-tempat yang bersih. Masuk ke rumah, masuk ke masjid, ya, atau ke tempat-tempat yang bersih lainnya. Tapi kalau mau masuk ke kamar mandi, maka gunakanlah kaki kiri. Coba kaki kiri kalian yang mana adik-adik? Kaki kiri kalian yang mana? Yang ini atau yang ini? Waduh, aduh, aduh, ada yang sampai nunjukin kakinya ya. Aduh, jadi malu. Turunin, turunin, turunin. Nah, sudah tahu ya adik-adik ya. Nah, pokoknya anggap aja ini tangan kanan, tangan kiri. Berarti di bawah tangan kiri itu kaki kiri. Ya, di bawah tangan kanan itu kaki kanan. Jadi adik-adik kalau mau masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Oke. Selanjutnya, apalagi nih adik-adik? Selanjutnya, apabila masuk ke dalam rumah sakit, rumah sakit, emang sakit ya? Apabila kita masuk ke dalam kamar mandi, maka kita nggak boleh berzikir.
atau membawa Al-Quran, atau memakai pakaian yang bertuliskan nama Allah. Nah adik-adik, kita nggak boleh bawa Quran. Kita nggak boleh pakai pakaian yang ada tulisannya La ilaha illallah. Nah biasanya tuh lagi rame-ramenya ya. Banyak orang-orang mengaku, aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah. Nih, lihat bajuku. Tulisannya, La ilaha illallah. Tapi tahu nggak adik-adik? Orang-orang yang pakai baju kayak gitu, itu malah jadi nggak baik. Kalau dia keringetan, habis lari-larian, pakai baju ada tulisan La ilaha illallah. Terus nanti berarti tulisan Allahnya dikeringetin dong. Terus kalau misalnya ternyata keteknya bau, terus berarti nanti tulisan Allahnya dikenain bau ketek dong. Ih, bau. Ya, nah ini tandanya nggak sopan adik-adik. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, nggak perlu kita pakai baju tulisan La ilaha illallah, nggak perlu. Apalagi nanti kalau dia mau kebelet kamar mandi, waduh, aku mau pipis. Akhirnya dia masuk kamar mandi, ternyata apa? Ada tulisan La ilaha illallah. Masa tulisan Allah dimasukkan ke dalam kamar mandi? Nah, ini tidak boleh adik-adik ya. Atau peci atau kerudung yang ada tulisan Allahnya atau celana, ini semua nggak boleh ya. Nah kemudian apa lagi? Lagi di kamar mandi kita berzikir, ini juga nggak boleh ya. Aku mau aku mau pipis nih, sambil pipis daripada aku bengong, daripada aku diem gak dapat pahala, mendingan sambil berzikir ya. Akhirnya apa? Dia berzikir sambil pipis ya. Subhanallah, subhanallah, curr, subhanallah, subhanallah, curr. Wah, sambil pipis, sambil zikir. Kira-kira dapat pahala nggak adik-adik? Tidak. Yang ada malah dapat dosa. Karena kita nggak boleh ingat-ingat Allah ketika berada di dalam kamar mandi. Paham adik-adik? Paham Kak Agung? Yang benar. Bener. Yang benar. Bener. Oh, berarti sudah benar ya. Alhamdulillah. Jadi ketika di kamar mandi kita tidak boleh berzikir. Ya, lagi kebelet perutnya mau dikeluarin ya. Lagi mau pup. Habis itu kalian daripada bengong nih lama-lama, mendingan sambil baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Waduh, ini bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kita tidak boleh ingat-ingat Allah ketika di kamar mandi. Tetapi ketika kita sudah di keluar kamar mandi, maka sering-seringlah mengingat Allah. Paham? Nah, oke. Jadi itu yang ketiga. Tadi ada yang bertanya nih, Kak Agung yang kedua tadi apa? Kita awali dari yang pertama. Yang pertama, membaca doa. Yang kedua, masuk dengan kaki kiri. Yang ketiga, tidak boleh membawa Quran, baju bertuliskan Allah, ataupun berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau zikir pagi sambil mandi, sambil zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah, sambil cuci muka. Walhamdulillah. Ya, sambil sikat gigi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Waduh, ini bukannya zikir pagi dapat pahala, tetapi zikir paginya jadi dapat dosa. Paham adik-adik? Paham Kak Agung? Tuh lihat, Felisa aja senyum-senyum. Loh, kenapa kok Felisa senyum-senyum? Iya, Aisyah juga ikut-ikutan tuh. Ngasih Allah ya. Waduh, jadi pada ketawa semua nih, Nino juga nih ya. Oke, yuk yang keempat nih, siap-siap ya yang keempat ya. Yang keempat, kan abis pipis, abis pup, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Cebok ya. Atau kalau bahasa Arabnya istinja ya. Apa adik-adik? Istinja. Istinja itu kalau bahasa Indonesianya sebok. Sebok itu apa ya? Kalau bahasa bagusnya apa ya?
Ya pokoknya cebok lah ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian habis pup, habis pipis kan pasti membersihkan kemaluan ya. Membersihkan kemaluan yang ada di depan atau yang ada di belakang. Nah, yang harus kita lakukan adalah melakukannya dengan tangan kiri ya. Tidak boleh menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan untuk yang baik-baik, tangan kiri untuk yang membersihkan. Jadi ketika pipis, bersihinnya pakai tangan kiri. Ketika pup, bersihinnya pakai tangan kiri. Ya, tidak boleh menggunakan tangan kanan. Oke. Wah, sepertinya ada yang main chat nih. Oke, Kagum bikin mute dulu biar nggak ada yang bisa chatting-chattingan ya. 1, 2, 3. Tuduh. Kalian tidak bisa main ketik-ketikan ya. Oke, jadi itu yang keempat. Yang keempat apa adik-adik? Yang keempat adalah istinja atau membersihkan kemaluan yang ada di depan dan di belakang dengan tangan kiri. Tangan kanannya megangin selang atau tangan kanannya megangin gayung, tangan kirinya bersih-bersihin. Gitu ya. Gini 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 gini. Udah kayak bunyi lagi ngelitikin ya. Gini 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 gini. Ya, seperti itu. Oke, yang kelima adik-adik. Yang kelima, apabila kita sedang pipis ataupun sedang pup, buang air kecil atau buang air besar atau buang-buang air, buang-buang air ya, nggak boleh buang-buang air. Maka kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kiblat itu apa, Kagum? Kiblat itu adalah tempat arah kita sholat. Contoh, arah Kagum sholat itu menghadap ke sini. Maka kita nggak boleh pipis menghadap ke sini. Ya, atau pup menghadap ke sini, nggak boleh. Atau kita pipis menghadapnya ke situ, lalu kita pupnya menghadap ke situ, maka ini juga tidak boleh. Menghadap atau membelakangi orang ketika pipis ke arah kiblat, ini tak boleh. Kecuali ya, kecuali jika di rumah kita ada tembok. Ya, sebenarnya ini juga termasuk yang dimakruhkan, tidak disukai adik-adik. Jadi kalau misalnya biasanya orang-orang Indonesia kuli-kulinya yang tukang bangun bangunan, mereka tahu, wah ini rumah arah kiblatnya menghadap ke sana, berarti WC-nya nggak boleh menghadap ke kiblat. Oh hebat kan, kuli Indonesia itu pinter adik-adik. Ya, maka dari itu mereka tidak memasang WC menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, coba sekarang kalian lihat WC-WC kamar mandi kalian, ya. Jangan sekarang, jangan sekarang. Wah, wah, nanti malah pada lari lagi ya. Nanti kalian lihat, coba kiblat ke arah mana, terus WC-nya ke arah mana. Biasanya kalau kiblatnya ke sana, maka WC-nya menghadap sana, ya. Nah, itu dia kuli-kuli Indonesia. Islamic school. Islamic school ya, sekolahan Islam jadinya ya. Nah, itu dia ya. Oke, itu yang kelima. Yang keenam apa adik-adik? Nah, yang keenam ini adalah apabila kita keluar kamar mandi, nih Kagum mau main tebak-tebakan. Keluar kamar mandi menggunakan kaki A kanan, B kiri, C dua-duanya, D loncat. Ya, apa nih adik-adik nih? Ya, jawabannya adalah Loncat. lo kok loncat? Waduh, masa keluar kamar mandi loncat? Ntar kalau loncat kepleset ngeduduk, waduh, yang ada nanti malah mati. Ya, jadi meninggal ya. Nah, ini bahaya adik-adik, jangan loncat-loncatan di kamar mandi ya, karena licin. Jadi kalau ketika kita keluar kamar mandi, maka gunakanlah kaki kanan ya. Kalau masuknya kaki kiri, keluarnya kaki
nan. Nah ini anggap aja ini orang. Ning 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 ning. Ya, kalau masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Seperti itu ya. Kiri, kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Jangan malah loncat. Ya. Ya, aduh masuk kamar mandi malah loncat. Ntar kalau kepleset aja ya. Nah, ada satu lagi adik-adik. Jadi tadi kita sudah membahas 5 ya. Enggak, ada 2 lagi. Tadi kita sudah membaca doa. Masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri. Habis itu tidak membawa nama Allah, tidak berzikir, dan juga tidak, apalagi nih, tidak berbicara. Nah yang ini tadi Kak Agung belum bahas ya. Kita di kamar mandi tidak boleh berlama-lama atau berbicara. Ya. Bahkan mengucapkan salam pun ini dimakruhkan, tidak disukai. Contoh, di luar rumah lagi ada yang salam. Assalamualaikum, Agung, main yuk. Ternyata Kak Agung lagi di dalam kamar mandi. Kak Agung jawab tidak. Jangan ya. Waalaikumsalam, apalagi lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriak-teriak dari dalam kamar mandi keluar biar kedengeran ya. Nah, maka yang diafdolkan, yang lebih baik kita tidak mengucapkannya ya. Udah diem aja. Nah, jadi di kamar mandi itu kita nggak boleh berisik, nggak boleh malah nyanyi-nyanyi, malah ngomong-ngomong ya. Lagi mandi, sebelumnya abis nonton film Hetayo, terus abis itu keingetan lagunya Hetayo. Lagi mandi sambil ngeguyur-guyur, Hetayo, Hetayo. Waduh ya. Lagi mandi malah nyanyi-nyanyi Hetayo ya. Nggak boleh. Kita di dalam kamar mandi tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol, apalagi ngobrol. Nah, biasanya Kak Agung nemuin nih adik-adik di sekolah. Kalau keluar kelasnya bareng temennya ke kamar mandi, entar mereka suka ngobrol. Lagi pipis. Cur. Kamu sudah belum? Cur. Belum. Yaudah tungguin aku ya barengnya keluarnya ya. Iya. Cur. Lagi pipis sambil ngobrol adik-adik. Ayo, siapa yang pernah melakukan ini? Iya. Atau mungkin di dalam kamar mandi nanya-nanya uminya. Umi, aku udah disiapin bajunya belum? Padahal uminya pengertian, pasti sudah disiapkan bajunya. Habis itu nanya lagi, Umi makanannya jangan lupa. Padahal uminya lagi nyiapin makanan. Kalian di kamar mandi malah ngajak ngobrol, ya. Maka ini nggak boleh. Atau, nah ini Kak Agung juga pernah nanya ke anak-anak murid Kak Agung. Kak Agung, Umi aku kalau ke kamar mandi bawa HP. Waduh, masa ke kamar mandi bawa HP? Kira-kira ngapain ya? Masa ke kamar mandi bawa HP? Kamar mandi itu tempat yang kotor. Sebersih-bersihnya kamar mandi itu adalah sarang setan. Kalau kalian bisa melihat setan, kalian gak akan mau lama-lama di kamar mandi adik-adik. Ya, apalagi sambil nonton HP ya, apalagi sambil main game. Ayo, siapa yang di sini suka main game ya? Nah, jadi di kamar mandi itu jangan berlama-lama. Tidak boleh berlama-lama, banyak bicara, ngobrol, atau yang lain-lain. Ya, jadi ketika di kamar mandi, kita boleh berbicara tapi seperlunya. Contoh, ada Umi mau ngetok kamar mandi. Tok, tok, tok. Adek, kamu di dalam. Kalian jangan malah diem aja. Ya, nanti kalau kalian diem aja, Umi nanya lagi. Tok, tok, tok. Adek, kamu di dalam. Kalian diem. Kata Kak Agung, gak boleh ngomong. Kata Kak Agung gak boleh ngomong, kalian diem. Akhirnya Uminya nanya lagi. Tok, 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 tok. Adek, kamu di dalam. Kata Kak Agung, gak boleh ngomong. Kalian malah diem. Akhirnya Uminya bingung nih. Waduh, ayah, adek di dalam gak ada. Ternyata apa? Kalian lagi pipis. Hehehe. Ya, lagi pipis atau lagi pup. Aku malu. Ya, lagian dipanggil-panggilin bukannya nyaut,
malah diem ya. Nah, jadi kita boleh berbicara tapi seperlunya. Nah, kenapa? Kalau kita diem-diem aja, takutnya nanti Umi dan Abi khawatir. Ini anak jangan kepleset, kepalanya ngejeledak, berdarah, meninggal. Ya. Nah, apalagi adik-adik nih yang lagi aktif-aktifnya di kamar mandi suka ada yang loncat-loncatan. Ini nggak boleh ya. Nah, bahaya, kamar mandi itu bukan tempat bermain ya adik-adik ya. Nah, demikian apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi Kak Agung akan ulangi kembali ya. Jadi apa saja yang harus kita lakukan di kamar mandi? Yang pertama, masuk kamar mandi menggunakan kaki kiri. Nah, sebelum masuk kamar mandi, kita berdoa. Di kamar mandi, habis pipis kita ceboknya pakai tangan kiri. Kemudian apa lagi adik-adik? Di kamar mandi kita nggak boleh pakai baju tulisan Allah, bawa Al-Quran, atau sambil berzikir. Kemudian kita tidak boleh menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, ya. Ketika buang hajat kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Kemudian kita tidak boleh banyak bicara atau kita berlama-lama ya, apalagi bernyanyi ya. Kemudian yang terakhir, ketika keluar kamar mandi kita menggunakan kaki kanan lalu berdoa. Nih, adik-adik, ternyata doa keluar kamar mandi itu gampang banget loh. Ya, kalau doa masuknya kan agak panjang ya. Tapi kalau doa keluar kamar mandinya itu gampang banget. Gampang banget Kak Agung. Iya, gampang banget. Yang bener Kak Agung. Banget. Hah, gimana sih Kak Agung bunyinya? Nih bunyinya begini. Dengerin ya. Iya, iya. Yang bener. Iya, iya. Pasang kupingnya. Hop. Dengerin. Iya. Yang bener. Iya Kak Agung, iya. Ya, doanya adalah Gufronaka. Doanya apa adik-adik? Gufronaka. Ih, kok beda ya sama yang aku diajarin? Loh, emang bedanya gimana? Kalau yang aku diajarin tuh panjang banget Kak Agung. Kayak kereta. Kayak kereta? Masa sih? Coba bacain. Aku mau minum punya Kak Agung boleh? Ya, boleh. Aku minum dulu ya Kak Agung. Ya. Bentar ya Kak Agung. Ya. Boleh? Ya. Oke, minum dulu ya. Bismillah. Sudah? Sudah Kak Agung. Ya coba baca doanya bagaimana? Doanya gini nih, kayak kereta. Oh, yang bener ah. Iya, panjang banget. Kayak ular. Loh. Kok jadi kayak ular? Ular kan pendek ya. Tadi kereta panjang jadi pendek. Ya pokoknya gitu deh. Gitu ya. Oh yaudah. Ya Kak Agung dengerin. Gini Kak Agung doanya. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adha wal afani. Oh udah gitu aja. Itu mah pendek ya adik-adik ya. Nah jadi doa yang lebih bagus, yang sesuai dengan hadis yang sahih, doanya gampang adik-adik. Doanya adalah Gufronaka. Coba adik-adik baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Gufronaka. Sekali lagi. Gufronaka. Sekali lagi. Gufronaka. Sekali lagi. Gufronaka. Suaranya gedein. Gufronaka. Aduh, suara Kak Agung jadi kedengeran deh. Ya, jadi kegedean deh. Nah, sudah hafal adik-adik doanya? Aisyah sudah hafal? Kalau sudah, anggukan kepala. Loh, itu mah geleng-geleng ya. Anggukin kepala itu begini. Ya, coba. Azalika sudah hafal?
Loh, itu geleng-geleng. Gimana Zalika sudah hafal? Alhamdulillah. Ya, yuk sekarang kita baca doa masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi ya. Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Keluar kamar mandi gufronaka. Ya, nah itu dia doa-doa masuk dan keluar kamar mandi. Jadi kalian kalau misal keluar kamar mandi, doanya itu ternyata gampang banget. Cuma satu kata, gufronaka. Artinya juga gampang. Artinya apa adik-adik? Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya, nah seperti itu. Oke baik, selanjutnya silakan bagi adik-adik yang mau bertanya. Boleh, nanti Kak Agung akan bantu aktifkan suaranya ya. Yuk kita mulai dari siapa ya? Kita lihat di sini ada yang angkat tangan nih. Ada Alula dari Bekasi. Coba kita aktifkan suaranya. Alula. Agung. Assalamualaikum Alula. Waalaikumsalam Kak Agung. Mau bertanya apa Alula? Kak Agung U-nya nggak panjang. Kak Agung. Ya. Kenapa kalau artinya yang masuk kamar mandi itu artinya apa? Wah, Masya Allah. Oke, Kak Agung ulangi ya. Arti doa masuk kamar mandi. Artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, nah itu dia artinya. Artinya aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Biar di kamar mandi kita nggak diintipin, digangguin ya. Jadi kalau adik-adik takut ke kamar mandi, doa pakai doa itu. Insya Allah, Allah akan melindungi kalian dengan perlindungan yang tidak terlihat ya. Nah seperti itu. Oke, barakallahu fik Alula. Mau nanya yang lain nggak Alula? Enggak. Enggak ya. Oke deh. Yuk sekarang Kak Agung mau lihat lagi nih, ada yang mau bertanya. Di sini ada Aisyah Khalila. Tuing, tuing. Assalamualaikum Aisyah Khalila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Agung. Mau bertanya apa nih? Kenapa kalau di kamar mandi nggak boleh bicara? Kenapa nggak boleh berbicara? Karena Nabi yang melarang adik-adik. Ya, kenapa kita nggak boleh banyak bicara? Orang berzikir aja nggak boleh, berzikir yang baik aja nggak boleh, apalagi berbicara hal-hal yang nggak baik, apalagi berbicara hal-hal yang nggak bermanfaat. Ya, jadi yang baik aja nggak boleh, apalagi berbicara sesuatu yang lain yang tidak ada manfaatnya, tidak mendatangkan pahala, maka lebih baik kita diam di kamar mandi. Kecuali seperti tadi ada keperluan, ya. Misalnya dipanggil Umi, ya takutnya kita malah pintunya didobrak gara-gara kita diem-diem aja ya. Nah, jadi di kamar mandi itu lebih baik kita diam. Bahkan menjawab salam aja hukumnya makruh. Makruh di sini tidak disukai, ya. Jadi tidak boleh menjawab salam juga seperti itu. Taib barakallahu fik Aisyah Khalila. Selanjutnya kita akan panggil ada Nino nih. Nino mau bertanya apa nih? Assalamualaikum Nino. Waalaikumsalam. Sebentar, ini kayak lupa. Oke. Kalau WC-nya udah terlanjur menghadap ke kiblat, caranya gimana? Masya Allah, mumtaz, barakallahu fik Nino, alhamdulillah. Gimana nih Kagung kalau ternyata WC-nya telanjur menghadap ke kiblat? Ya, kalian bisa antisipasi dengan kalian memiring sedikit, ya. Mungkin kalian menghadapnya miring sedikit, ya.
Tapi ada juga ulama yang mengatakan kalau misalnya sudah di tembok lalu kehalangan oleh rumah kalian, maka ini tidak tidak mengapa insya Allah ya. Namun lebih baiknya kita memiringkan sedikit posisi kita ketika hendak buang hajat ya, biar nggak terlalu menghadap ke kiblat. Jadi agak miring ke kanan atau ke kiri seperti itu. Nino kelas berapa Nino? Wah, sudah mute ya. Nino kelas berapa? Ini maksud T dan K. Take. Take lagi. TK. Iya. Apa? Oh, TK. Masya Allah. Anak TK ya. Alhamdulillah. Oke. Semangat belajarnya Nino. Ya, selanjutnya nih. Siapa lagi nih? Ada yang bertanya. Aliova Barasa. Aliova Barasa. Coba Kak Agung aktifin. Assalamualaikum Aliova. Halo, Waalaikumsalam. Wah, Aliova ini murah senyum ya. Dari tadi senyum-senyum sendiri. Ya, mau bertanya apa nih Solihah? Ayah pegang handphone, biasanya pegang handphone kalau lagi pup di kamar mandi. Itu seharusnya nggak boleh. Iya, betul ya. Ternyata bukan cuma orang tua Aliova ya, tapi ternyata banyak loh yang orang-orang nggak tahu ternyata kita nggak boleh berlama-lama di kamar mandi. Ya, Rasulullah itu nggak suka berlama-lama di kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi itu kan sarangnya setan, tempat berkumpulnya setan. Kita kalau lama-lama di kamar mandi, yang ada nanti ada yang bisikin, atau ada yang membisikkan keburukan, dan ini juga Rasulullah tidak menyukainya ya. Rasulullah melarang kita berlama-lama di dalam kamar mandi. Kalau misalnya lagi pup malah megang handphone, itu yang harusnya pupnya cuma 15 menit nanti bisa jadi sejam di kamar mandi ya. Jadi lama banget dong ya. Emang ada yang sejam di kamar mandi ya? Wah, nanti ternyata kita mau pipis juga. Ih ayah lama nih ayah nih. Umi lama banget Umi. Ya, tadi Umi lagi main game. Hah? Umi mainan game? Enggak lah ya. Mungkin lagi balas chat ya. Nah, tapi tetap tidak boleh ya adik-adik ya. Jadi kita tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Barakallahu fiik. Oke, tadi ada lagi yang bertanya terakhir nih. Ada Aisyah El Rumi. Assalamualaikum Aisyah El Rumi. Waalaikumsalam. Mau bertanya apa Solihah? Aduh. Halo. Tes 1 2 3. Aisyah, main yuk. Aisyah belajar yuk. Mana nih Aisyah nih? Mau bertanya apa Solihah? Nama apa? Apa? Nama apa? Coba diulangi Solihah. Yang Afwan Kak Fani mungkin bisa dibantu, anak kurang dengar ya. Kak Fani juga sepertinya tidak mendengar. Aisyah, coba diulang pertanyaannya saya. Yang keenam apa? Yang keenam apa? Oh, yang keenam. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik. Tadi yang keenam adalah keluar kamar mandi dengan kaki kanan dan berdoa. Doanya gufronaka ya. Nah, Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus ya. Alhamdulillah. Yang keenam itu adalah doa keluar kamar mandi menggunakan kaki kanan dan berdoa. Doanya gufronaka. Barakallahu fiik. Oke, masih ada yang mau bertanya di sini? Boleh angkat tangan. Di sini ada Ayah dari Cimahi. Waduh, Cimahi nih. Kapan-kapan Kagum main ke sana. Ya. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam, Kak. Masya Allah. Tinggal di mana? Daerah mana Cimahinya?
Bandung. Iya, Bandung Barat. Daerah mananya? Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, Jawa Barat ya. Mau bertanya apa Ayah nih? Ayah ini ayah naon atau ayah kumaha gitu? Atau ayah aja? Ayah, oh y-nya tasdid ya, double. Ayah, mau bertanya apa Ayah? Masuk kamar mandi dengan kaki apa? Oh, Masya Allah. Mungkin Ayah baru masuk ya tadi ya dari Zoom-nya ya. Oke, jadi ketika masuk ke dalam kamar mandi, maka maka masuknya dengan kaki kiri. Karena kamar mandi itu tempat yang kotor, ya. Jadi setiap kita melangkahkan kaki ke tempat yang kotor, ke tempat sampah, ke kamar mandi, maka dahulukan kaki kiri. Ya. Kalau mau masuk masjid, mau masuk rumah, mau ke tempat yang bersih, maka dahulukan kaki kanan. Kalau mau ke kolam renang, boleh loncat. Wiung, gitu ya. Kalau kolam renang, mas sebelah-sebelah, kanan dulu, kiri dulu ya. Kalau Kak Agung kan kalau misalnya berenang, itu kan langsung loncat. Gitu ya. Nah, mungkin kalau adik-adik pelan-pelan. Turunin kaki kanan dulu, turunin kaki dulu gitu ya. Masih belajar. Oke, pertanyaannya bagus Ayah, barakallahu fiik. Selanjutnya masih ada yang bertanya lagi, 2 lagi. Oke. Oh, 1 ya. Fuadiah Nuraini. Silakan Fuadiah Nuraini. Assalamualaikum. Mau bertanya apa Solihah? Tadi yang nomor 1 apa ya? Yang pertama itu adalah membaca doa. Membaca doa masuk kamar mandi. Gimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh, ngomong-ngomong Fuadiah, kok ini kamu gelap banget ya? Lampunya dimatikan kah? Jadi kamu nggak bisa ngeliat nih. Yaudah nggak apa-apa ya. Jadi yang pertama itu adalah doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau misalnya nggak bisa angkat tangan lewat handphone, boleh angkat tangan seperti ini. Kak Agung mau nanya. Gitu ya. Nah, coba Kak Agung lihat. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya ya. Baik, alhamdulillah kalau gitu Kak Agung kembalikan kepada Kak Fani selaku moderator. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman hari ini mendapat ilmu baru ya. Mendapatkan tata cara adab di kamar mandi. Semoga nanti teman-teman bisa langsung praktekkan di kamar mandi ya setelah kalau habis ini mau ke kamar mandi. Insya Allah. Baik kalau gitu, jika tidak ada yang bertanya lagi, maka kita sudahi sesi ini ya Kak Agung ya. Iya. Baik, alhamdulillah teman-teman, jazakallahu khair untuk Pak Agung dan juga jazakumullah khair juga untuk teman-teman. Alhamdulillah sesi 3 hari ini berakhir. Insya Allah minggu depan di jam yang sama kita akan bertemu lagi di sesi keempat. Sesi keempat itu nanti kita akan belajar satu sesi terakhir. Insya Allah di jam 1 siang juga ya teman-teman. Baik kalau begitu Kak Fani akhiri. Semoga yang kita dapat hari ini membawa ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sampai jumpa di sesi Ahad minggu depan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Ahad depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wa jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah Aisyah Khalila, Azalika, Ailofa, Hadiah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.